Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alam bawah sadar. Apa itu alam bawah sadar? Banyak orang masih belum paham apa itu alam bawah sadar. Dipikirnya itu alam lain, alam sesat atau semacamnya. Saya harus memberikan edukasi karena begitu mengerti apa itu alam bawah sadar, nanti kita lebih bisa menjaga kesehatan jiwa. Saya berikan ilustrasi dulu ya. Ilustrasinya begini. Kamu mau pergi kerja nih, ya kan? Udah keluar pintu nih. Cuman ada rasa ragu gitu, ada rasa kok kayak ada yang ketinggalan, kayak ada yang kurang, apa ini ya? Tapi kamu cari-cari, kamu raba-raba saku kamu, ngecek tas kamu gitu ya. Cek semua hal, enggak kok, enggak ada yang ketinggalan kayaknya gitu. Tapi pas mau berangkat tuh kayak berat, apa ya, kayak ada yang kurang gitu. Kurang apa ya, kayak ada yang ganjel apa ya. Ngecek lagi sekali lagi ke tas, ke saku, ke semua dokumen, ke semua yang di kendaraan. Udah kok, udah kebawa semua kok, kan gitu. Nah, setelah pergi 2 jam atau 1 jam kemudian baru ngeh. Ya ampun, ada sebuah fotokopian, udah aku fotokopi, aku taruhnya di atas lemari es. Ternyata itu yang ketinggalan, ya ampun. Pantesan tadi tuh kayak mau keluar rumah tuh kayak ada yang kurang gitu, ada yang ganjel, apa ya itu gitu. Nah, tadi tuh waktu kamu mau keluar rumah, alam bawah sadar kamu ngomong tapi kamu nggak ngeh. Jangan pergi dulu, itu tuh ada kertas ketinggalan. Cuman logika kita, perasaan kita nggak sadar, nggak ngeh gitu. Ngerti kan? Alam bawah sadar sudah merongrong, jangan pergi dulu, ada yang ketinggalan, ada yang penting loh. Nah, kita nggak apa ya, logika nggak sanggup mencari. Perasaan juga, kita merasa kayaknya nggak ada yang ketinggalan gitu kan. Namun ketika udah pergi udah lama, ketika memori sudah terakses kembali, muncul, oh ternyata kertas itu. Nah, ini kayak begini, kayak nyari kunci mobil, kunci motor tuh. Biasanya makin dicari, makin panik, makin nggak ketemu. Tapi begitu udah nggak niat nyari, udah santai, udah tenang, di situ ternyata. Ngerti kan maksudnya? Ini saya mau kaitkan dengan kehidupan emosi kita. Banyak loh orang tuh bingungnya gini. Perasaan karir gue belakangan baik-baik aja. Keluarga harmonis-harmonis aja, nggak ada masalah apa-apa kok sebenarnya. Oke-oke aja hidupku. Cuman kok dada ini loh, kayak nggak pernah lega gitu. Dada ini tuh kayak ngebawa batu, berat batunya kayaknya. Cuman gue nggak tahu ini apa ya. Karena apa ya? Soal rezeki bagus, semuanya bagus gitu. Ngerti kan maksudnya? Gue kayak nggak ngeplong apa ya di dada ini, ada perasaan apa ya gitu. Padahal, dan Anda mulai mencari dengan logika, apa yang kurang ya? Apa yang kurang ya? Pelan-pelan dicari. Kerjaan nggak ada masalah gimana, sama keluarga nggak ada masalah gimana, tapi kok hati gue kayak nggak ngeplong gitu loh. Kayak ada apa sih hati ini gitu. Saya beritahu kamu satu hal ya. Perasaan nyesek, perasaan nggak enak di hati kamu sekarang itu nggak selalu mengenai sekarang. Bisa jadi itu luka batin masa balita, bahkan luka batin masa janin. Waktu ibu kamu hamil kamu, papa kamu nyakitin ibu kamu sedih menangis. Nangisnya ibu kamu itu terserap ke memori janin, ke alam bawah sadar. Perasaan nggak nyaman di hatimu sekarang kayak ada yang ganjel, yang kamu cari nggak ketemu, ini karena apa? Nggak ketemu itu karena apa ya? Itu bisa jadi luka batin masa lalu, masa kecil gitu loh. Semua luka batin kita itu tersimpan di alam bawah sadar. Makanya saya analisa orang nggak pernah hanya sekedar nanya, kamu gimana, kamu ada luka batin apa. Pengakuan orang mah pertama bisa bohong, kedua nggak dalam pengakuan orang gitu loh. Jadi begini, mulailah melek tentang psikologi ya. Banyak orang tuh boros hidupnya, makan-makan, belanja-belanja nggak jelas ya, jalan-jalan nggak jelas. Padahal kalau dia benar-benar mau diagnosa di alam bawah sadar, dia luka batinnya dikelar-kelarin, itu dia nggak perlu boros gitu, akan berkurang jalan-jalan nggak jelas, makan-makan nggak jelas.
Jadi saya berikan kesimpulan, ini hanya beri Anda edukasi saja, bahwa alam bawah sadar itu gudang jiwa kita. Gudang jiwa kita itu menyimpan semua luka batin yang belum kelar. Ya, yang biasanya itu ditunjukkan dia mempengaruhi hidup kita di mana? Kehidupan sehari-hari, seperti rada males, mudah tersinggung, negative thinking sama orang, badan gampang lelah. Karena kalau badan gampang lelah itu karena jiwanya lelah, udah kepenuhan memorinya gitu. Psikosomatik kayak emah, migrain dan lain sebagainya gitu. Karena ketika alam bawah sadar sudah kepenuhan, dia akan numpang taruh di kepala. Jadilah migrain, pelupa, insomnia, rambut rontok. Kalau ketombe sih karena salah sampo ya. Ketombe jarang karena luka batin. Nah, ada orang yang alam bawah sadarnya sudah penuh, banyak luka batin, akhirnya numpang taruh di perut, mah, nyeri head sakit bagi yang perempuan, ya kan? Nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah gitu. Terutama gini loh, saya ingin membahas soal yang hati kok kayak nggak pernah lega, hati gue kayak nggak pernah plong gitu, kayak bau batu di sini nih, kayak bau kudanil di dada ini, berat banget. Makanya aku nggak pernah mau terima, kan di Instagram tuh sering ada yang DM, Mas aku mau paid promote dong, mau promosi iklan pembesar payudara gitu. Aku sering jawab gini, jangan Mas, jangan Mbak, ini followerku nona-nona cantik ini dadanya udah sesek, udah banyak beban batin, mau tambah kamu sesekin lagi, jangan dong, kasihan kan gitu. Nah jadi gini loh, bagi kamu yang merasa bahwa hati kamu tuh nggak plong, nggak lega, cobalah cari pertolongan. Tentu nomor satu, minta pertolongan sama Tuhan, banyak berdoa, banyak sembahyang supaya dipulihkan jiwa kamu. Tuhan tuh maha membolak-balikkan hati, harus banyak berdoa gitu, berserah gitu loh. Yang kedua, ya ikutlah training kami. Saya bukannya gimana ya, aku nggak promosi pun udah penuh-penuh. Kita sampai yang Jakarta ini udah nolak-nolakin orang, udah penuh gitu loh. Saya tuh ya terima kasih ya bahwa teman-teman semua ini, maksudnya ini bukan promosi gitu, untuk membantu kamu untuk memplongkan ya. Nah jadi gini, saya berikan kamu tips ya, beberapa tips supaya kamu itu dada kamu nggak terlalu sesek. Oke. Pertama, kalau ada masalah di hari ini langsung diomongin ke seseorang, jangan dipendem. Karena ada orang tuh yang udahlah nggak apa-apa, biar nanti gimana nanti. Wah, dia mendem. Ada lagi perempuan tuh kalau ada masalah dibawa tidur. Nggak boleh loh kalau ada masalah dibawa tidur, itu akan namanya tersublimasi ke alam bawah sadar. Ada masalah apa? Cari orang untuk curhat. Tapi gini, ada rumusnya ya. Curhat itu hanya boleh kepada orang yang lebih kuat dari kita. Saya ulangi, ini penting. Jangan sampai kamu curhat tuh. Jangan sampai kamu baru curhat, kamu curhat kepada orang yang lemah, malah makin melemahkan dia gitu loh. Ngerti kan? Jadi contoh, yang udah menikah curhat sama yang belum menikah, nanti dia jadi gak mau nikah gitu. Kamu curhat sama mamamu lagi ada masalah dengan bapakmu, ya janganlah, kasihan kan. Jangan curhat kepada orang yang lagi lemah, tidak boleh. Curhatlah kepada Tuhan. Ya. Nah, pertama tuh kita harus curhat. Kalau nggak ada tempat curhat, tulis diary itu loh, tulis diary, tahu kan? Tulis diary, puas-puasin, taruh ke dalam botol, lempar ke laut. Semoga nggak kena kepala penyelam ya. Pokok ada penuangan gitu loh. Itu tips pertama. Tips kedua ya, me time itu penting. Me time. Waktu dimana kamu tuh sendiri aja gitu loh. Mau siapa kayak, mau ekstrovert, mau introvert, kayak butuh me time yang kamu nikmatin sendiri. Karena jujur saja kadang-kadang tuh kita kan ketemu orang segala macam, jaimnya kita tuh nggak sehat. Jaim itu nggak sehat. Makanya kalau aku tuh kan bukan tipe ekstrovert. Kalau aku ketawa tuh ala kadarnya aja, beruak kakak gitu gue ketawanya. Gue nggak bisa ngelebay-lebay itu, ketawa tuh nggak bisa, itu bukan diri gue. Nggak bisa ketawa sampai nutup mulut gitu, wah perempuan dong gitu kan. Kalau gue ketawa nyantai, beruak kakak.
tipe introvert. Nah, maksudnya gini, kamu tipe yang introvert, pendiam, kamu terpaksa pura-pura sanguin di hadapan orang sampai lebay, alay, bercandanya rame banget. Itu kan bukan diri kamu. Atau kebalikannya, kamu yang ekstrovert terus disuruh kerja di bidang yang diam-diaman. Orang yang sanguin, yang lebay itu yang heboh, yang rame, kerjalah di bagian yang misalkan duduk diam di kursi, masuk jam 9, keluar jam 5, itu mual muntah ntar tuh. Nah, ya nggak apa-apa lah, memang namanya kerjaan, tapi maksudnya ada waktu me time, kamu tuh jadi diri kamu sendiri gitu. Jadi diri kamu sendiri, me time. Me time. Oke. Tips yang ketiga adalah waktu tidur. Nah, gini. Di atas jam 7 malam sampai tengah malam itu kan waktunya istirahat tuh. Kamu nggak tidur, wah ya kan, ngafe-ngafe, ngebar-ngebar, ngeklap. Ya nggak masalah, itu menikmati hidup lah, silahkan. Tapi tengah malam itu, malam sampai tengah malam itu alam bawah sadar terbuka lebar, semua diserap oleh alam bawah sadar. Kejadian apapun di malam hari diserap mentah-mentah. Makanya nggak boleh marahin anak di malam hari. Makanya nggak boleh bentak anak di malam hari. Itu rekamannya masuk ke alam bawah sadar tanpa sensor. Makanya sorry, orang yang sering begadang itu paling banyak mengalami mood swing. Kenapa? Di malam hari start jam 7 sampai tengah malam sampai subuh, itu alam bawah sadarmu tuh bisa menyerap apapun tanpa saringan. Sehingga semua kejadian, semua cekcok, semua pertikaian, semua hal negatif itu masuk ke alam bawah sadar dan menu-menuhin gitu loh. Menu-menuhin. Nah, ketika alam bawah sadar sudah penuh, akan terjadi mood swing. Mood swing itu sudah pasti karena gudang jiwa kamu kepenuhan. Sudah pasti. Gua tuh nanganin soalnya. Nanganin gua langsung gitu. Dan para peserta training, udah ikut training tuh lebih lega, buang sampah, mood swingnya langsung berkurang atau hilang atau sembuh. Jadi coba diatur jam tidur ya. Tapi aku kerja malam gimana? Ya apa boleh buat ya, aku nggak bisa yang menganjurkan makan apel tapi suruh juga makan bajigur, kan nggak bisa gitu loh. Bajigur sama apel nggak cocok. Ya gimana, aku lagi bahas fokus kesehatan jiwa, diatur lah, jangan sampai suka begadang gitu loh. Karena begadang tuh bahaya banget loh. Ya, termasuk gini, jangan chatting-chatting sama lawan jenis yang bukan pasangan sah di malam hari. Jangan, nyantol nanti tuh, terngiang-ngiang gitu. Karena ada perempuan yang sering curhat gini, kenapa ya mas, aku sama si Japra itu gak bisa lupa. Mau makan inget dia, mau minum inget dia, mau juga inget dia. Mana ya, apakah dia jodohku? Bukan. Kamu sering terngiang-ngiang seseorang bukan berarti dia jodohmu, bukan loh. Dia pernah mampir di malam harimu, chatting sama kamu, ngobrol sama kamu, mampir dia di malam hari, masuklah dia ke alam bawah sadarmu. Bukan apa-apa, bukan sombong ya. Banyak loh cewek-cewek yang terngiang-ngiang aku terus, apakah aku jodoh mereka? Gawat banget kalau terngiang-ngiang seseorang artinya adalah jodoh, berarti jodoh gue bejibun dong, ribuan dong. Bukan gue sombong ya, gue sih gak ganteng-ganteng amat, tapi kadang-kadang tuh ada perempuan curhat di malam hari. Waduh, makanya aku DM, aku gak mau balas malam hari lagi deh, ngeri. Karena banyak agresif, setelah terngiang-ngiang malah agresif, ngancem-ngancem mau cari pohon toge kalau aku gak terima cinta dia, kan ngeri. Lagi nyari pohon toge, pohon tomat dong. Nah jadi begini, malam hari itu kita bisa merekam apapun, bisa masuk ke alam bawah sadar kita, ngerti kan? Sehingga saya minta tolong, kalau bisa malam hari itu ya istirahatlah gitu. Nah tips yang berikutnya, bagaimana agar jiwa kita itu bisa lebih sehat ya. Ini soal cinta, soal relationship, kan ini jangka panjang. Jangan pacaran, jangan punya kekasih yang dia itu tidak memperbolehkan kamu itu apa adanya, nggak memperbolehkan dirimu apa adanya gitu loh. Yang selalu kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya, itu capek loh. Kebayang nggak kamu nikah sama orang yang akan ngatur-ngatur kamu? Nggak bisa gitu. Nggak jadi diri sendiri itu luar biasa. Pakai topeng itu berat, ya. Pakai topeng itu berat. Kenapa banyak orang marah-marah, sering sakit mah, migrain, insomnia? Kenapa? Karena dia udah kelamaan pakai topeng.
capek hati gitu loh. Ngerti kan? Jadi ini buat kamu nona-nona nih yang masih tahap pengenalan, masih tahap pacaran, ini belum nikah aja udah ngatur-ngatur. Jangan deh, jangan. Oke, terus begini. Ada yang bilang bahwa, aku kan sering bilang bahwa aku tuh introvert. Ada yang nggak percaya. Nggak percaya dirimu introvert. Aku tuh suka gini, orang yang suka bercanda belum tentu tuh dia ekstrovert loh. Bisa jadi dia bercanda itu cara dia pelarian supaya bahagia. Dia kan selama ini kan sering pura-pura bahagia tuh. Dia bercanda tuh untuk menghibur diri gitu. Menghibur diri aja. Orang suka bercanda tuh bukan ini, hanya untuk sekedar dia senang gitu. Tapi kelihatan orang introvert kalau bercanda nggak yang selebay orang ekstrovert. Orang introvert kalau bercanda tuh kadang kalau kita nggak ketawa nggak enak, takut dia tersinggung, ya udah kita pura-pura ketawa deh. Suka garing kalau dia bikin candaan itu mah, ngerti kan? Nah, oke, saya berikan kesimpulan. Pagi ini kita membahas mengenai gudang jiwa. Saya agak ulangi sedikit. Terkadang kita tuh sering mencari kunci mobil, kunci motor. Di mana ya? Makin dicari makin nggak ketemu. Karena lagi panik, lagi stres. Ya. Tapi ketika udah santai, udah rileks, udah tenang, udah nggak niat nyari, malah muncul. Oh, di situ kuncinya. Jadi kita nyari kunci itu kadang-kadang malah ketemu ketika udah nggak niat, udah santai. Oh, di situ ternyata. Sama kayak luka batin. Waktu kamu merasa, aku ada masalah apa sih sebenarnya? Nggak ada masalah apa-apa. Makin kamu cari makin nggak ketemu. Nggak akan ketemu. Tapi nanti ketika sudah lagi hujan rintik-rintik, ya hujan rintik-rintik. Makanya waktu hujan rintik-rintik ada dua tipe orang. Tipe pertama orang yang ingat jemuran belum diangkat nih gitu kan. Tapi ada orang ketika hujan rintik-rintik ingatnya mantan, ya kan? Berarti belum kelar tuh. Kenapa pas hujan rintik-rintik? Karena pas rileks gitu, pas tenang, muncullah memori itu. Nah itulah alam bawah sadar. Semua luka batin yang gak kelar itu tidak hilang, tetap ada di alam bawah sadar. Tetap ada. Tetap ada. Itu tersimpan. Aku tuh benar-benar pengen nyari siapa orang pertama kali yang mencetuskan time heals, waktu menyembuhkan. Aku pengen nyari itu orang. Kesel gitu loh, karena gara-gara beliau terlalu banyak, sekian juta orang percaya bahwa time heals, waktu menyembuhkan. Waktu tidak menyembuhkan, itu semua ada di alam bawah sadar. Nah, saya ulangi sedikit lagi, mungkin ada yang baru tune in. Waktu kamu mau keluar rumah, mau kerja atau mau pergi ke kampus, kamu merasa kayak, kok ada yang kurang ya? Kok kayak ada yang kurang, rasanya apa ini ya? Kamu cek tas kamu, cek saku kamu, nggak ada kok, nggak ada yang ketinggalan, semua lengkap kok. Pas mau pergi itu kayak ada yang kurang, kayak ada yang apa ya, ragu nih. Apa ya ini ya? Ya kan? Kamu paksakan pergi dong. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian baru, ya ampun, itu ada tugas dosen yang aku udah print, aku taruh di atas lemari es. Itu nggak kebawa ternyata. Karena tadi waktu keluar pintu tuh alam bawah sadar kamu ngomong, jangan pergi, jangan pergi. Kertas itu ketinggalan. Tapi suara itu kamu nggak dengar karena itu suara alam bawah sadar. Ngerti kan? Sama kayak kamu tuh yang udah menikah misalkan. Aku udah maafin suami kok, udah. Tapi kok kayak ada yang gimana gitu ya. Itu alam bawah sadar kamu ngomong. Kamu tuh belum ikhlas sebenarnya, kamu tuh masih marah. Dia pernah berkata kasar, dia pernah selingkuh sama si Mincek, kuntilanak, sundal bolong. Kamu tuh belum ikhlas loh. Kamu harus cari tahu dulu dia masih gitu nggak. Itu ada suara-suara alam bawah sadar kamu tuh belum ikhlas sebenarnya. Makanya begini, di psikologi itu ada 2 terminologi, memaafkan dan mengampuni. Itu 2 hal berbeda. Kamu pernah dengar tax amnesty? Tax amnesty? Amnesty artinya apa? Amnesty itu bukan forgiveness loh. Amnesty itu pengampunan. Tahu bedanya pengampunan sama memaafkan? Pengampunan itu dianggap tiada. Pengampunan
Ya aku tahu pasti ada ngomong, emang gampang mengampuni suami, mengampuni istri misalkan. Ya itu kan berproses lah. Aca cuma memberitahu bahwa kalau sampai kamu tuh merasa ada yang ngeganjel di hati kamu, itu di alam bawah sadar kamu tuh ada suara, aku tuh masih kesel sama itu orang, aku tuh masih kesel sama itu orang. Nah, bagaimana supaya kedepannya kalau lagi kesel sama orang nggak sampai yang masuk ke alam bawah sadar? Caranya adalah waktu lagi kesel-keselnya curhat sama seseorang yang lebih kuat dari kita. Tapi jangan lawan jenis ya. Jangan lawan jenis. Karena nanti dari curhat, follow up, lama-lama follow me. Jangan ya. Cari yang sama jenis yang lebih kuat dari kamu. Jangan curhat sama orang yang lagi lemah. Ngerti ya? Cari psikolog juga tolong cari yang cewek aja. Cari konselor, cari terapis, cari yang cewek aja bagi kamu yang cewek juga. Jangan mau konseling sama saya. Jangan mau curhat sama saya. Tidak boleh. Karena aku tuh tipe yang pengertian banget, yang empatik. Oh gitu mbak. Ya ampun, gimana mbak kok bisa begitu? Ya Allah. Aku salah gak sih mas kalau begini? Ini bukan soal salah atau benar, aku gak boleh ngejudge. Itu bukan hakku. Mbak cerita sejak kapan dan karena apa? Perempuan kalau digituin jatuh lah hatinya. Aku bukan yang kegeeran ya, beruah kakak, nggak GR, enggak. Cuman sebaiknya kamu kalau curhat jangan sama aku, jangan lawan jenis. Jangan, sama yang lain aja. Karena sudah banyak perempuan jatuh hati sama aku. Bukan sombong, enggak, ini kenyataan. Pokoknya nggak boleh curhat sama lawan jenis, nggak boleh. Kayak aku ini kan untung aku pegang kode etik. Kan, kalau enggak, waduh, kan konselor nggak boleh jatuh cinta sama kliennya. Kamu kalau curhat sama orang nggak pegang kode etik, yang temenmu, sahabatmu, waduh, nanti bisa selingkuh loh itu. Jangan, ngeri, jangan. Curhat sama perempuan aja kok, nona sama nona, oke? Tapi cari yang lebih kuat. Cari yang lebih kuat dari kamu, jangan curhat sama yang lemah. Kamu yang SMA masa curhat sama orang yang SMP, ya kan? Ini aku lagi ngurangin jadwal praktek loh. Karena emang lagi nggak, ya pada akhirnya pengennya jangan curhat lawan jenis lah, ngeri banget, ngeri bener. Ya. Nah, tapi kalau gini, misalkan kamu jomblo, curhat sama yang laki-laki yang misalkan jomblo juga gitu, dan dia bukan konselor, ya silakan. Oke ya, jadi kesimpulannya adalah jangan abaikan perasaan gak nyaman di hati kamu. Kok kayak ngeganjel, ini apa ya ini? Kok kayak gak lega, ini apa sih gitu. Itu pasti ada luka batin kamu, tahu luka batin masa janin, masa kandungan, masa balita yang belum kelar gitu loh. Sampai jumpa, semoga dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kamu yang ikhlas ya. Kamu yang sabar ya. Tuhan sayang banget sama kamu. Nggak dihargai manusia nggak apa-apa ya. Yang penting Tuhan menghargai kamu. Penghargaan manusia itu fana. Kamu nggak bisa berharap dibahagiakan seseorang selamanya. Dia pun butuh dibahagiakan. Orang yang kamu ngarep bahagiakan kamu, dia sendiri tuh nggak bahagia loh. Kasihan dia kan. Sampai jumpa ya.